Oke, bahasan di video ini agak-agak sedikit advance ya. Tapi nggak apa-apa, karena kalau misalnya emang kamu mau sukses di Facebook Ads, ya ujung-ujungnya juga harus ngerti sih gimana caranya verifikasi domain yang kamu gunain untuk ngiklan di Facebook Ads. Dan kenapa kamu harus verifikasi. Yuk dicoba. 5 hari mahir ngiklan Facebook Ads. Video series yang akan membantumu memahami dasar-dasar beriklan di Facebook. Kamu akan mendapatkan video melalui email selama 5 hari berturut-turut dan ini gratis. Yuk daftar sekarang. Linknya di kolom deskripsi ya. Saya pernah dengar nih ada yang bilang kalau mau dapat banyak penjualan ya setting goal iklannya di conversion aja. Pernah dengar saran yang ini nggak? Ya bener sih, nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi nih masalahnya setting conversion goal sekarang itu udah nggak segampang dulu. Bentar-bentar ya. Untuk kamu nih yang mau langsung ke tutorial cara verifikasi domain Facebook, bisa klik aja di timestampnya ya di kolom deskripsi. Takut kelamaan intronya. Tapi buat kamu yang emang mau ngerti duduk permasalahannya kenapa kita harus verifikasi domain, yuk lanjut. Nah, salah satu alasan kenapa setting conversion goal nggak semudah dulu, mungkin loh ya, karena update iOS 14 mengenai data tracking mereka. Buat yang nggak tahu masalahnya apa sama update iOS 14, kurang lebih sih kayak gini nih. Nah, misalnya nih ada user A, nih ada B. Jangan A deh, ini misalnya Leslie namanya, yang ini namanya Bilar gitu ya. Oke. Nah, dia kan misalnya dia sama-sama main Facebook nih, sama-sama main Facebook atau main Instagram gitu kan. Terus dia kemudian melihat ads. Nih si Leslie dulu deh. Melihat ads. Nah, si Leslie ini dia pengguna iPhone. Dia pengguna iPhone atau pengguna iOS gitu ya. Nah, dia ngeliat ads, kemudian dia akan diarahkan ke yang namanya landing page gitu kan. Ya diarahkan ke landing page. Nah, di landing page ini dia melakukan segala sesuatu nih. Misalnya ngeklik button, kemudian baca artikel, kemudian add to cart dan yang lain sebagainya. Pokoknya banyak deh kegiatan dia di landing page ini. Nah, permasalahannya dengan update iOS 14 sekarang, pada saat dia melihat iklan ads ini, itu terrecord sama data pixel. Entah dia direcord sebagai impression atau reach-nya kah, atau pokoknya hal-hal yang masih berhubungan dengan apa yang terjadi di Facebook atau di Instagram, di aplikasinya Mark Zuckerberg gitu ya. Nah, tapi ini masalahnya pada saat dia sudah masuk ke landing page, apapun yang dilakukan itu nggak direcord kayak gitu. Jadi, kalaupun nanti ada record dia ngeklik link dari Facebook Ads, itu ke record page view-nya atau add to cart-nya itu nggak ada di data pixel. Ini yang menjadi masalah dengan update iOS yang kemarin gitu teman-teman. Inilah fungsinya kita harus verifikasi domain. Nah, gimana dengan si Bilar nih? Si Bilar dia pengguna pengguna Android gitu ya. Si Bilar ini dia pengguna Android. Oke, misalnya kita ini warnanya kita bedain deh, hijau. Nah, sama nih, dia ke Instagram Ads atau ke Facebook Ads, ke Instagram atau Facebook, kemudian dia melihat iklan gitu kan. Dia melihat iklan kemudian diarahkan ke landing page gitu ya. Nah, bedanya dengan pengguna iPhone dan pengguna Android sekarang, kalau misalnya di pengguna Android, dia data pixelnya mencatat apa yang terjadi di aplikasi Facebook atau Instagram atau apapun itu yang iklan dari Facebook Ads, di landing page pun sudah terdata juga atau mengaktifkan event dari pixelnya yang ada di landing page. Tapi ada masalah nih, yaitu tentang kebijakan Aggregated Measurement Protocol. Nanti saya jelaskan ya. Nah, pastinya update iOS ini akan sangat berpengaruh ke pengiklan kayak kamu nih, atau saya juga ya. Mungkin ada yang berpikir, ya udah exclude aja pengguna HP Apple di campaign. Nggak semudah itu, Midun. Karena Facebook pun udah update juga fitur event pixel ini. Mereka nyebutnya Aggregated Event Measurement Protocol. Jadi nih, kurang lebih kayak gini. Nah, di sini kan si Bilar ini kan dia pengguna Android ya, bukan pengguna iPhone. Tadi seperti yang saya katakan, kenapa kita nggak exclude aja pengguna iPhone gitu ya di iklan kita supaya mereka nggak nerima iklan kita gitu. Android pun sebenarnya dapat protokol baru nih yang tadi ya yang saya sebutin, Aggregate Measurement Protocol namanya. Maksudnya apa tuh? Gini, kan si Bilar nih udah masuk ke landing page kan. Dia udah masuk ke landing page kita nih, LP gitu ya. Udah masuk ke landing page kita dan dia melakukan segala sesuatu di landing page kita. Kayak misalnya view konten yang dia men-trigger event-event tertentu lah. Misalnya view konten, kemudian add to cart, kemudian event purchase dan yang lain sebagainya. Menurut kita sebagai pengiklan itu penting sekali event itu gitu. Nah, permasalahan adalah
dari protokol yang tadi saya sebutkan hanya akan ada 8, 1, 2 sampai dengan 8 event yang bisa kita pasang dan bisa men-trigger. Terus juga disesuaikan dengan prioritas. Maksudnya gimana? Gini. Jadi yang akan dikabarkan ke kita, ke dashboard kita hanya akan ada satu event aja dari satu orang tadi, dari si Bilar. Misal si Bilar ini dia mengaktifkan view content gitu ya. View content, kemudian dia mengaktifkan add to cart gitu ya. Add to cart, kemudian mengaktifkan event purchase. Nah, aggregated measurement protocol mengharuskan kita untuk memberikan skala prioritas kepada event-event yang kita pasang di pixel kita. Misal, prioritas 1 misalnya purchase. Kemudian prioritas kedua add to cart gitu ya. Add to cart. Kemudian prioritas ketiga misalnya view content. Nah, misalnya si Bilar tadi melakukan ketiga hal ini. Dia view content, dia add to cart, dia purchase kayak gitu ya. Nah, yang dikabarkan ke kita, ke event pixel kita itu hanya satu sesuai dengan skala prioritas yang kita sudah tentukan dari event pixel kita. Kayak gitu. Jadi nanti kita nggak akan dapat event view content ya. Mana nih? Kita nggak akan dapat event view content, kita nggak akan dapat event add to cart, tapi hanya akan mendapatkan event purchase dari si Bilar walaupun dia melakukan banyak hal di landing page kita kayak gitu, dan itu disesuaikan dengan skala prioritas yang sudah kita pasang atau sudah kita setting. Kayak gitu sih penjelasan dari aggregated measurement protocol, dan ini sangat penting sekali untuk teman-teman perhatikan ya. Masalahnya adalah kalau kamu nggak set up protokol ini akan ada kemungkinan besar terjadinya data disruption. Maksudnya gimana? Gini, contohnya aja nih. Ini grup Marketing Lab ya. Jadi grup member areanya dari orang-orang yang udah mengikuti e-course dari Ko Albert Leonardo. Nah, di sini kita lihat di sini ada mengalami hal yang sama, total klik WA ada 241, tapi yang masuk chat realnya hanya 10% sampai dengan 20% saja. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat resultnya ada 241 nih, 241 kata dashboardnya, tapi ternyata yang masuk sekitaran kalau 20% ambil 48-an gitu. Ini kasus real sih, ada beberapa juga yang mengalami hal sama di grup ini juga dan di berbagai grup Facebook yang lain. Jadi kebayang ya teman-teman, 20% itu misalnya di ads manager nih bilangnya ada 100 orang yang masuk ke WhatsApp kamu, tapi ternyata yang masuk cuma 20 orang, padahal kan kita udah bayar iklan ke Facebook untuk 100 orang yang masuk sesuai data mereka kan. Ya rugi lah kitanya. Nah, untuk ngurangin data disruption ini, kamu harus verifikasi domain dan setting aggregated event measurement yang tadi yang saya sebutkan. Yuk langsung aja kita coba verifikasi domain ya. Oke, untuk verifikasi domain caranya cukup mudah teman-teman. Nanti dari business setting, kalau untuk teman-teman yang bingung udah masuk kayak gimana, nanti masuk aja ke ads manajernya, kemudian nanti ada tanda seperti ini di bawah, business setting, diklik aja. Terus kita scroll ke bawah, di sini ada opsi brand safety, kita klik domain. Nanti teman-teman diarahkan seperti layar yang ada layar saya ya. Nah, untuk nambahin domainnya tinggal klik add, kemudian kita masukkan domain kita. Nah, ini yang akan saya verifikasi nih untuk mahirngiklan.com. Oke, ini HTTPS-nya nggak usah dipakai, cuma yang depannya aja. Oh ya, di sini saya contohkan dengan menggunakan WordPress ya. Untuk teman-teman yang nggak menggunakan WordPress, sebenarnya caranya sama persis. Oke, kita lanjut. Ini udah dimasukkan, nama domainnya tinggal kita add. Nah, ini dihapus, tinggal kita add. Nah, nanti dia akan bentuknya seperti ini. Nanti kita harus verifikasi. Ada 3 cara untuk verifikasinya. Yang pertama adalah add meta tag, kemudian yang kedua upload HTML, sama yang ketiga update DNS TXT. Nah, untuk 2 opsi yang terakhir itu teman-teman harus bisa akses ke layanan hostingnya, karena di sanalah harus ngeditnya. Sementara kalau untuk opsi yang pertama, teman-teman hanya cukup masuk ke dashboardnya aja, kayak gitu ya. Nah, oke, kita masuk ke dashboard nih. Terus ini yang harus kita copy nih ke head meta tag-nya. Gimana caranya? Teman-teman masuk ke dashboardnya dari ini ya, dari WordPress-nya teman-teman. Nah, nanti teman-teman tambahkan plugin yang ini namanya Header Footer Code Manager. Cara nambahin plugin, di plugin, kemudian add new. Terus nanti teman-teman cari yang namanya Header Footer. Nah, ini Header Footer Code Manager namanya. Nah, ini teman-teman install plugin ini karena di sini cukup mudah nanti untuk
nambah-nambahin kode-kode yang lain. Header, footer, code manager nanti teman-teman install, kemudian deactivate. Kalau sudah deactivate nanti bentuknya seperti ini, tinggal kita tambah add new snippet aja. Nah, untuk yang kode ini kita tinggal klik aja, nanti dia udah langsung ke copy. Kita tambahkan snippet name-nya, kita nambahkan Facebook verifikasi domain gitu ya. Kemudian jangan lupa di sini site wide ya. Di sini site wide, kemudian sininya HTML, sini site wide. Yang ini nggak usah, ini nggak usah. Locationnya jangan lupa dipasang di header, jangan di footer. Kemudian show on all devices, kemudian status aktif, tinggal kita pastekan di sini kode yang tadi, tinggal di save. Sudah selesai sebenarnya untuk pemasangan meta tag-nya. Nah, tinggal kita lihat di sini untuk all snippet-nya apakah sudah ada. Kita Facebook verifikasi domain statusnya sudah on, berarti ini udah oke. Nah, kita masuk lagi ke sini. Nah, udah nanti di sini akan ambil waktu 72 jam untuk Facebook untuk memverifikasi domainnya teman-teman. Jadi 72 jam itu kurang lebih berapa ya? 3 hari ya. 3 hari nanti akan terverifikasi domainnya kalau misalnya memang cara pemasangan dari meta tag-nya sudah benar gitu. Ya gitu sih caranya. Kalau nanti bingung tinggal dilihat ulang aja ya tutorial di video ini. Dan emang harus di setup kalau emang kamu mau makin banyak jualannya dari Facebook Ads. Yuk dicoba.